Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan mengenal lebih dekat tentang firewall D yang sempat kita gunakan beberapa kali ya di install MySQL kalau tidak salah saat menginstal Apache server atau Nginx server untuk mengallow port HTTP dan HTTPS ya. Jadi firewall D ini adalah sebuah firewall pada Linux CentOS-like ya, yang merupakan front end dari IP table ya. Di konsep firewall itu sebenarnya ada dua kelompok aturan. Yang pertama adalah zona dan yang kedua adalah jenis aturannya. Jadi zona ini untuk mengelompokkan aturan-aturan tertentu yang melekat pada sebuah interface atau NIC kita ya, Network Interface Card. Kemudian jenis aturan ya aturan yang kita buat untuk zona tersebut. Kita dapat membuat aturan itu menjadi permanen dengan menambahkan opsi permanen. Nanti kita lihat contohnya. Kita install firewall D. Nah, biasanya firewall D itu sudah terinstall secara default. Ini kita coba sebentar ke root dulu dengan yum install firewall D. Oke, firewall D nya sudah terinstall ya, dan bisa kita cek statusnya dengan firewall D firewall cmd ya. State. Nah, ini statusnya sekarang sudah running firewall D nya karena sebelumnya kita sudah melakukan config firewall D ini ya. Jadi ini statusnya sudah running. Dan untuk mengenal zona atau melihat zona yang ada pada server training kita ini, perintah firewall cmd kemudian get zone. Jadi zona yang tersedia itu biasanya ini listnya. Jadi ada block, DMZ, drop, external, home, internal, public, trusted, dan walk. Ini biasanya diperlukan atau di set sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya adalah public yang terhubung, zona yang terhubung atau interface yang terhubung dengan koneksi internet gitu ya. Kemudian bisa kita lihat default zone-nya. Default zone itu adalah public karena kita hanya di sini memiliki satu interface ya. Bisa kita lihat get active zone itu adalah public ya, dan interface yang terhubung dengan zona public ini adalah ETH0 dan ETH1. Ini agak aneh, sebenarnya kita hanya punya satu interface. Saya cek dulu ya. Oh, ini dua interface, maksudnya ini ya, satu IP lokalnya dan satu IP public, dan yang nol ini adalah loopback-nya. IP dua dan kedua-duanya dihubungkan dengan zona public. Nah, untuk melihat list apa saja yang sudah kita terapkan pada firewall ini, bisa dengan perintah ini ya, list all. Nah, kita yang aktif zonanya sekarang adalah public, dan service yang dibuka untuk zona public ini, dimana interface-nya adalah ETH0 dan ETH1, itu adalah DHCP versi 6 client atau DHCP client ya. Kemudian HTTP atau port 80, dan juga port HTTPS untuk port 443 ya, dan port SSH atau port 22. Ini defaultnya ya. Ini berdasarkan service ya. Bisa juga kita menambahkan berdasarkan port. Untuk menampilkan list konfigurasi untuk zona tertentu, bisa menambahkan zonanya ya. Jadi ini kita tambahkan karena ini kita public yang ada ya.
zonnya public sama hasilnya, namun kita ganti ke internal misalnya, itu kosong ya, karena tidak ada interface yang terhubung dengan zona internal. Ini bisa kita lakukan untuk melihat misalnya kita mau mengganti ya, bukan melihat ya, kita mau mengganti sebuah zona ke interface tertentu, atau interface tertentu ini kita pindahkan dari zona public misalnya ke zona internal, misalnya untuk koneksi internal. Itu bisa dengan perintah ini ya, zone, misalnya kita ganti ke internal, kemudian change interface ya. Jadi kita akan memindahkan ETH0 ke zona internal ya. Jadi itu, ini kita tidak bisa kita lakukan ya, nanti kalau kita lakukan koneksi kita akan terputus ya, karena kita terhubung dengan ETH0 dan ETH1 ini. Juga bisa menentukan default zona, jadi bisa ditentukan set default zone. Biasanya kalau public cloud itu zone yang defaultnya adalah public ya. Set default balik ya, set default zone ke public ya. Warning karena kita sebelumnya ngesetnya juga public. Untuk menambah, kita lanjut ke yang keduanya langsung ya. Jadi kita bisa melihat semua service yang bisa kita tambahkan ke firewall D ini ya, hampir semua service ya. Namun di luar itu kita juga bisa menambahkan port tertentu ya. Cara menambahkannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi firewall cmd, kemudian kita tentukan zonanya. Jadi kita tidak memilih interface-nya tapi zonanya ya. Kemudian add service. Nah, nama service-nya apa? Misalnya HTTP, HTTPS, SSH, atau misalnya FTP gitu ya, untuk mengallow koneksi FTP. Nah, gimana caranya? Ini bersifat permanen ya. Ini kalau kita restart servernya dengan config ini, maka saat nyala kembali atau setelah restart itu service ini akan hilang karena tidak kita set secara permanen. Untuk set permanen adalah dengan menambahkan opsi strip permanen. Nah, ini saat server kita restart pun config firewall ini tetap tersimpan ya. Atau misalnya kita tambahkan FTP ini. Nah, kita juga bisa menambahkan port ya. Jadi selain service kita bisa menambahkan port. Misalnya kita nambahkan port, masukkan langsung angkanya, misalnya 8080 TCP ya, dengan opsi permanen juga. Nah, bisa kita cek sekarang firewall cmd, kemudian list all untuk melihat semua config-nya. Kita bisa lihat sekarang belum ya. Nah, rupanya kita harus melakukan yang namanya firewall cmd reload ya, untuk mereload config yang sudah kita masukkan. Oke, kita coba list all lagi. Nah, sekarang sudah masuk FTP dan port 8080. Oke, untuk menghapus bisa kita gunakan perintah remove ya. Jadi kita tentukan juga zonnya public, kemudian remove service FTP ya, dan ini kita buat permanen.
sukses. Kemudian kita juga remove port 80 ya, sudah kita buat 80 TCP permanen ya. Kemudian kita reload, kemudian firewall CMD list all. Oke, sekarang portnya sudah berhasil kita hapus. Baik, demikian pengenalan kita lebih dekat dengan firewall D atau dengan tool perintah firewall CMD. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, diberi komentar jika ada yang kurang atau ada tambahan, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.